ketemu lagi bersama saya Ita Sembiring di Tanya Random. Nah, jadi kalau mau tanya-tanya random, aku pasti ada temennya dong, nggak mungkin ngomong sendiri. Hari ini aku ditemenin sama Kevin Harjono. Hai Kevin. Halo, apa kabar? Kabar baik. Di sana gimana nih kabarnya? Malam ya? Malam, jam 8 malam. Jam 8 malam, aku jam 10 pagi. Iya. Nih kita mau tanya macem-macem nih, random banget tanyanya. Jadi lebih ke apa ya, kaitannya dengan Kevin di LA. Di LA kan kerja ya, Vin ya? Iya. Dan dari dulu juga udah kerja di luar negeri, jadi mau pengen nanya-nanya nih, mungkin bisa kasih inspirasi buat anak-anak muda. Oh ya, sebelumnya harus tahu dulu nih, Kevin ini apa dan siapa. Walaupun sebenarnya kalau di googling nih, udah keluar semuanya nih, langsung ketahuan, udah cukup terkenal ya, Kevin Harjono 3D Generalis ya. Gitu nggak sih nyebutnya? Iya, tapi sekarang title-nya udah ganti jadi Lighting Compositing. Meskipun kerjaannya tetap masih ada Generalist Works-nya, cuma title-nya sekarang Lighting Compositor di company baru di Genius. Kalau company baru berarti ada company sebelumnya, pindah seperti itu ya, dan selalu mendapat kesempatan. Itu kuncinya apa sih, Vin? Kok kayaknya kalau dengerin Kevin, ya artinya gini, kita tahu Kevin enak nih posisinya, tapi kan pasti ada perjuangan di belakang itu dong. Iya. Kayak apa tuh, Vin? Sebenarnya kalau saya sih mulainya udah dari zaman kuliah ya. Jadi kayak berjuangnya tuh nggak waktu udah kerja, tapi dari zaman kuliah itu waktu datang ke sini kan nggak tahu apa-apa tuh. Bahasa Inggris juga pas-pasan, nggak bisa apa-apa. Terus habis itu ya waktu itu banyak ya secara kalau perantauan kan nggak kenal siapa-siapa ya. Waktu itu ya saya cuma mikirnya kayak kalau mau kenal sama orang kayaknya either mesti kayak punya nilai plus lah, mesti punya nilai lebih gitu. Jadi satu-satunya jalan waktu itu ya mau nggak mau mesti belajar beneran gitu, kayak belajar serius, apa-apa mesti lebih ke depan dibanding yang lain gitu. Jadi supaya bisa kenal orang-orang yang lebih jago dan lain sebagainya. Soalnya kalau kita sendiri nggak bisa apa-apa gitu, orang juga kalau mau diajak komunikasi, dia ditanya-tanya juga mereka pasti males kan. Nah itu mulainya dulu dari situ, waktu zaman kuliah. Jadi networking ya, membangun networking dari zaman kuliah. Itu step keduanya, tapi step kesatunya mesti dasarannya mesti kuat dulu, fundamentalnya mesti kuat dulu. Jadi kayak secara teknis mesti catch up lah, mesti ngejar supaya bisa par gitu loh. Kalau networking jadi orang yang diajak networking juga bisa diajak ngobrol dan komunikasi. Soalnya kalau kita nggak ada teknisnya kan mau networking juga ntar nggak tahu deh mau ngomong apa kan. Artinya membekali diri dulu gitu kan. Iya, mulainya dari membekali diri dulu. Terus habis itu modalnya itu buat networking ya. Soalnya kita merantau kan nggak tahu apa-apa nih. Visual effects aja kan nggak tahu gitu kan, nggak ada dulu di waktu zaman saya mau kuliah itu masih nggak ada. Animasi aja saya nggak tahu ada jurusan animasi atau nggak. Kayaknya waktu zaman saya dulu cuma ada DKV dengan penjurusan animasi, setahu saya ya dulu. Sekarang sih udah ada animasi, tapi waktu itu beneran nggak tahu apa-apa. Terus saya masuknya tuh bukan animasi, saya masuknya ke visual effects. Jadi jurusan saya tuh bukan animasi tapi visual effects. Nah itu beneran mesti ngejar mati-matian gitu. Dan juga tadi kayak Kevin bilang di awal-awal, dalam membekali dirinya itu kayak banyak tanya-tanya sana sini, harus aktif mencari sendiri ya kelihatannya ya, nggak bisa mengandalkan ya udah ada yang didapat di sekolah atau sewaktu kuliah segala macam, tapi tetap harus dari diri sendiri yang banyak mencari kalau aku lihat dari yang Kevin ceritain. Iya. Kalau pasif doang ya nggak ada orang bakal datang ngulurin tangan juga. Jadi mesti proaktif sendiri kan. Kayak kalau mereka ya maksudnya gini ya, maksudnya dalam artian kalau saya pribadi sih keretanya jalan terus nih, orang-orang lain keretanya jalan terus. Kalau kita nggak ngejar berusaha naik keretanya ya bakal ditinggal. Jadi ya mesti coba sendiri. Iya.
apa yang Kevin sampaikan barusan ini relate banget sama situasi saat ini ya. Artinya sekarang itu kan dengan adanya pandemi segala macam itu seakan-akan semuanya terhenti, tapi sebetulnya nggak seperti itu. Kalau kita mau mencari kayak tadi keretanya jalan terus ya kita harus ikut di dalam kereta itu, jangan nunggu di stasiun seperti itu. Kan sekarang juga anak-anak sekolah dari rumah sebagian kan, pembelajaran daring segala macam, dan itu kan buat sebagian orang juga kayak apa ya, kayak kendala gitu kan, apalagi untuk hal-hal yang harus dipraktekkan. Jadi kalau aku lihat dari yang Kevin bagikan ke kita, jangan pernah berhenti untuk cari tahu sendiri, seperti itu ya. Iya benar. Soalnya kalau enggak bakal, ya itu tadi saya bilang, kalau enggak bakal ketinggalan jauh. Secara gini nih, saya ambil contoh aja, waktu kuliah dulu tuh pelajaran saya tuh dulu modelnya nggak kayak dibimbing sampai nggak kayak kamu harus melakukan ini stepnya A B C D E, nggak kayak gitu. Jadi modelnya kayak ini basicnya, ini standarnya kayak gini, fundamentalnya kayak gini, goalnya seperti ini untuk dapat nilai, untuk dapat grade. Nah prosesnya itu terserah kita mau pakai cara apapun, pokoknya sampai reach goalnya itu. Nah itu prosesnya itu mesti bisa istilahnya belajar sendiri gitu. Kalau kita nggak cari tahu sendiri bakal ketinggalan. Soalnya nggak ada yang bakal kasih tahu. Bisa tanya profesor, tapi prosesnya jauh lebih lambat dibanding kalau kita cari tahu sendiri gitu. Karena kalau kita cari tahu sendiri itu caranya banyak ya. Cari tahu sendiri bisa YouTube, bisa mungkin cari referensi, buka forum. Kalau saya sih dulu yang paling gampang bergaul sama kakak kelas sih. Jadi kakak kelas kan udah tahu tuh, udah ahead, apalagi yang udah senior. Waktu saya masih sophomore, masih tahun kedua itu udah coba kenalan sama yang tahun terakhir. Nah, yang tahun terakhir tuh biasanya insights-nya jauh lebih banyak. Kakak kelas tuh harus ditemenin, jangan dijauhin. Karena tapi kan banyak anak-anak junior tuh kan suka takut sama kakak kelas. Harus punya keberanian untuk mendekati gitu. Iya. Paling mentok-mentok juga nggak dijawab kan, nggak ada ruginya juga. Ya ada yang nggak jawab juga. Nah itu pasti ada aja lah kakak kelas yang maksudnya di kampus sampai malam gitu. Nah ajak aja ngobrol, lama-lama kan kenal, terus habis itu ya kalau ada apa-apa bisa tanya, bisa ini bisa itu. Dulu sih startnya dari situ. Iya, tapi sebetulnya intinya semua adalah tetap dari diri sendiri, nggak boleh gitu ya. Mau kakak kelasnya mau jawab atau enggak, mau ngeladenin atau enggak apa-apa, kan ada kakak kelas yang lain, bener nggak? Sampai iya. Tapi maksudnya kan mau tanya ke kakak kelas pun juga mesti punya pertanyaannya dong. Nggak mungkin datang ke kakak kelasnya terus habis itu kayak tanya, Kak ini nggak bisa jalan nih, kenapa nggak bisa jalan? Ya pokoknya nggak bisa aja. Ya dia mau bantu juga malas gitu. Tapi kalau kita tanyanya misalnya, Kak ini nggak bisa jalan, saya udah coba A, coba B, coba C, coba D, coba E, nggak ada yang bisa jalan nih. Kayaknya sih mesti gini, cuma aku nggak tahu caranya. Nah dia mungkin bisa kasih solusi. Jadi lebih detail gitu. Nggak agak abstrak, nggak tanya kayak pokoknya nggak jalan deh, terserah, tolong bantu dong. Nah orang mau bantu juga kayak wah ini bukan kerjaan gua malah bantuin, mesti selesai dan lain sebagainya kayak gitu. Itu dia tuh yang Kevin bilang tadi di awal, harus ada apa ya, fundamentalnya itu. Jadi udah penuh dulu, nanya juga nggak sekedar ini nggak bisa ya udah gitu, mau kayak cuma nadain tangan nggak ya. Jadi betul-betul sebelum bertanya pun udah punya bahan yang sangat cukup. Mungkin itu yang harus dicamkan sama anak-anak yang sekarang nih, supaya nggak nanya aja nyerah gitu, nggak dijawab ngambek, bilangin yang kakak kelasnya yang nggak kooperatif seperti itu, padahal karena mungkin pertanyaannya pun nggak siap ya, tidak nggak utuh sebagai sebuah pertanyaan. Lalu Vin tadi kan langsung kelihatan, kalau lihat ceritanya sih perjalanan karirnya begitu awal bekerja pun udah langsung keluar Indonesia ya Vin ya. Aku kuliah juga di luar kan, terus habis itu kerja juga di luar. Tapi untuk cari kerja, sebenarnya cari kerja itu yang susah kerjaan pertama sih.
kalau bahasanya stepping stone lah, batu pijakan pertama yang paling susah lah. Kalau udah ada batu pijakan pertama, pindah-pindah kerja jauh lebih gampang. Nah itu dulu sebenarnya itu dulu yang motivate saya buat kuliah itu belajar yang benar. Soalnya waktu itu di pikiran saya ya, mesti dapat recognition se-early mungkin. Jadi supaya orang notice saya pas di kuliah, kan sering ada career fair, kalau nggak pas ada profesional datang dan lain sebagainya gitu kan. Nah kalau kita nggak direcognize dari sejak kuliah itu agak susah buat jebolnya. Jadi mesti se-early mungkin. Nah mulainya dari situ. Itu pun dulu saya pernah satu tim gitu. Ya boleh dibilang timnya lumayan elit lah waktu zaman kuliah itu. Semuanya udah dapat kerja nih, ada yang kerja di Pixar, ada yang kerja di Sony, ada yang kerja di Disney, ada yang kerja di mana lagi tuh, di Kanada, ada yang masuk ke company besar semua lah. Waktu itu cuma aku doang yang belum dapat kerja. Well sebenarnya alasannya simple lah, maksudnya alasannya karena aku kan nggak ada izin kerja nih. Terus sebagai fresh graduate, sebagai orang yang baru lulus gak ada izin kerja, company gak mau risk it untuk bayar karena kan untuk sponsor visa dan lain sebagainya mahal tuh. Jadi waktu itu udah apply berapa? 70 company lebih kali. Itu yang jawab email cuma 3 kayaknya. Itu pun yang 3 itu pun aku kerjaan pertama nggak dari yang 3 itu. Kerjaannya itu ya tiba-tiba ada yang nawarin kerjaan dengan rate sekian gitu. Ya mulainya dari situ. Setelah itu pun aku agak nggak cocok sama kerjanya, tapi ya udahlah kerjain aja gitu. Terus habis itu sempat turun lagi magang. Aku sempat udah kerja tuh sempat magang lagi buat pindah ke Blur, company yang sebelum ini. Nah itu jalurnya kayak gitu. Cuma kalau ditanya prosesnya rumit sih. Nggak cuma kayak aku cari kerja terus dapat gitu, nggak. Soalnya waktu itu udah sampai kenalan Rini gue kontak dari tahun ketiga kuliah tuh aku udah mulai kontak Rini. Terus habis itu teman-teman semua yang di kelas itu yang waktu itu udah dapat kerja udah aku kontakin semua dan seterusnya sampai dapat kerjaan yang pertama itu. Ya bener sih, kalau dengar ceritanya tidak, artinya gini, kita melihat Kevin sekarang berhasil gitu dan orang berpikir wah enak nih kayak Kevin, padahal menuju ke Kevin yang sekarang itu nggak enak banget ya. Aku coba mulai uraikan ya. 70 perusahaan yang dicoba apply kan, yang jawab emailnya cuma 3. Ya, 3 dari 70, lalu dapat kerjaannya pun bukan dari yang 3 menjawab ini. Jadi udah kebayang banget tuh prosesnya itu bener-bener nggak mudah sama sekali dan butuh perjuangan, terutama banget sebetulnya dari orang yang ngelamarnya ini yang nggak boleh menyerah gitu kan. 70 terus nggak dari situ. Tapi yang aku catat dari Kevin sebetulnya sih bisa juga buat inspirasi buat teman-teman yang anak-anak animasi sekarang, barangkali yang juga ingin berkarir seperti Kevin, sebetulnya lebih ke mencoba kontak ya, mencoba mencari relasi terus-menerus. Itu sih yang aku tangkap tadi dari nelponin Rini Sugianto kan maksudnya, orang-orang. Nah oke, gini, kalau ada yang bertanya, ya Kevin mah enak, temennya banyak gitu. Apakah ketika Kevin ngontak-ngontak orang itu udah kenal atau ya terobos aja dulu, dijawab syukur nggak ya udah coba lagi gitu? Ini yang mana nih? Ya dijawab syukur, nggak ya udah cari yang lain. Rini itu gue juga nggak kenal sebelumnya. Rini itu aku kontak pertama tuh, gue even masih ada chatnya. Aku pertama kali kenalan sama Rini tuh gara-gara aku lagi visit San Francisco. Terus habis itu temen aku bilang, ada orang Indonesia jadi animator terkenal. Namanya siapa? Namanya Rini. Waktu itu aku nggak sempet ketemu orangnya. Terus habis itu aku message dia di LinkedIn, terus dibales. Terus habis itu dia bilang, udahlah kita chat aja di Facebook. Terus habis itu chat di Facebook. Dari situ sampai sekarang. Even kadang kita masih makan bareng. Nah mulainya dari situ. Tapi ya itu yang jawab. Yang nggak jawab banyak juga. Iya. Nggak perlu sebut merek ya, tapi adalah yang aku kontak di LinkedIn nggak jawab, ketemu 5 tahun setelahnya juga ada gitu, ada. Jadi ya
ya coba aja lah, message-in aja semua, syukur-syukur dijawab, nggak dijawab ya udah cari yang lain lah. Iya, artinya random aja gitu ya, cari siapa, ketemu siapa, karena kita nggak pernah tahu hasilnya sebelum kita mencoba gitu kan. Kayak aku bertemu kamu juga kan random banget ya, kita ketemu di Kudus waktu itu nggak sengaja, tapi intinya sih walaupun ketemunya sekilas, menurutku pertemuan sesingkat apapun itu pasti ada maknanya, ada hasilnya di kemudian hari. Yang penting memelihara pertemuan itu gitu ya, Vin. Nah, jadi mungkin kalau bisa kasih tips ke anak-anak muda yang mau berkarir seperti itu, ya memang harus sabar dan tabah kali ya menghadapi apapun yang kita terima gitu. Misalnya nanya dijawab syukur enggak ya sudah, kemudian bekerja bareng diterima, ayo, enggak diterima juga cari lagi. Jadi lebih santai kali ya gitu ya, Vin ya. Santai, tapi santai dalam arti menerimanya, tapi usahanya keras. Ya lebih ke arah nggak usah baper lah. Maksudnya kayak kenal juga enggak gitu. Maksudnya kenal juga enggak, temen juga enggak gitu. Ya udah nggak usah dimasukin ke hati aja. Maksudnya ya udah pokoknya berusaha aja gitu. Ini kayak yang aku pernah omong itu, quote-nya siapa aku lupa, yang aku pernah bilang waktu di Indonesia waktu itu, yang keberuntungan itu tuh pertemuan antara kompetensi sama peluang, opportunity. Jadi kalau opportunity doang, you don't have the competence, ya udah bye gitu. Punya kompetensi nggak cari peluang juga, ya nggak kemana-mana juga gitu. Iya. Ya kalau ketemu ya itu luck gitu, beruntung gitu. Kayak aku juga cuma bisa bilang beruntung, tapi buat dapat beruntung itu juga mesti siap-siap dong. Kayak maksudnya tetap mesti belajar yang benar, tetap mesti ini mesti itu gitu. To be honest tuh, kalau gua itu waktu kuliah itu bisa dibilang jarang banget traveling. Jadi dulu kan dreamnya kalau sekolah di sini bisa sampai sekolah bisa jalan-jalan kan. That's the best part gitu. Tapi end up-nya tuh belajar terus, ngerjain tugas terus. Rekorku 3 hari nggak pulang rumah di kampus, rekorku. Nah, jadi bener-bener kayak kalau kadang aku masih ngerasa sih waktu itu banyak waktu yang mestinya bisa dipakai buat jalan-jalan tuh aku pakai buat kerjain tugas dan lain sebagainya. Tapi seeing the result now, kayak hasil akhirnya kayak gini, nggak ada penyesalan juga gitu. Kalau waktu itu aku mungkin main-main, mungkin aku end up-nya nggak di sini gitu kan, di posisi ini. Jadi ya kalau suggestion sih mending siapin sedini mungkin gitu. Nggak ada kata terlambat, tapi kalau bisa ya siapin aja. Di samping itu jangan terlalu banyak lihat orang dari hasil akhirnya lah. Kayak lihat aku kerja di Blur terus habis itu ngerjain project Netflix, atau misalnya lihat A, B, C kerjain film-film di Disney, di Pixar, di mana gitu. Jangan lihat itunya lah. Tapi stepping stone-nya itu loh. Percaya deh, kerjaan gua pertama kali waktu masuk itu juga nggak sebagus yang dilihat sekarang gitu. Semua orang ya pasti yang mau ditunjukin yang bagus-bagusnya aja lah. Maksudnya kalau demo reel zaman dulu udahlah itu dikubur. Tapi waktu itu ya trust me, itu nggak sebagus kerjaan sekarang lah. Intinya gitulah. Jadi berusaha aja. Maksudnya banyak jalan nih. Kalau aku mesti mulai dari company kecil dulu, kerjaannya gitu-gitu aja, turun ke internship lagi, baru masuk ke company yang boleh dibilang bagus ya. Mungkin orang lain jalannya beda gitu. Mungkin orang lain mesti kayak, aku ambil contoh deh, misalnya Denny deh. Denny itu dia udah kuliah di luar negeri, merintis karir dari Indonesia dulu, terus dia mesti muter-muter kemana-mana kan, dia ke Shanghai, balik lagi ke Kanada, terus baru end up-nya sekarang di Weta gitu. Atau misalnya siapa kemarin yang kita barusan ngobrol-ngobrol sama Joe gitu. Joe juga dari Indonesia lewat A, B, C, D, E baru sampai ke ALM gitu. Jadi mesti dilihat, mesti disiapin gitu. Terus yang berikutnya, sorry gue jadi panjang banget ini. Iya, apa-apa dong. Yang berikutnya
kita tuh kerja di industri yang sangat kecil gitu. Memang kalau lihat kayaknya ribuan orang, tapi kalau dibandingin sama jurusan-jurusan lain tuh orang-orangnya ratusan ribu jutaan orang gitu. Kita tuh kategorinya masih industri kecil, so behave kayak mesti punya attitude yang baik lah, mesti punya semangat kerja yang baik. Soalnya lu magang atau kerja di suatu perusahaan gitu, supervisor lu atau lead lu itu kenal sama supervisor dan lead di perusahaan lain gitu. Jadi nggak segampang itu lu bakal bilang oke, gue mau keluar, gue mau cari perusahaan lain gitu. Perusahaan lain yang bakal hire lu itu juga bakal kontak supervisor lu, bakal tanya kayak gimana nih anaknya baik gak, kerjanya gimana, bla 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 gitu. Kalau nggak direkomend ya udah bye bye gitu. Jadi ya mesti ada attitude yang baik lah. Iya, paling dasar itu attitude, jangan berperan, kerja keras ya. Ya kalau pesannya Kevin mah dari sejak dini mempersiapkan diri aja gitu ya. Jadi nanti jangan misalnya pas lagi sekolah pengen ini pengen itu, seneng-seneng mau dibarengin gitu ya, biar ibaratnya mengisi masa muda sih katanya. Tapi ternyata Kevin lebih memilih bersakit-sakit dahulu, senang kemudian ya, kayak peribahasa zaman dulu. Jangan sampai dulu mati kemudian. Iya. Loh, ya bisa dibilang gitu sih. Entar ujungnya kemana tuh kita nggak tahu deh. Itu nggak, kita cuma bisa pingin A gitu. Tapi entar mungkin dikasih B, tapi B itu belum tentu jelek dari A gitu. Ya tapi yang penting siapin aja dulu gitu. Kayak aku gitu, kayak kalau ditanya dulu waktu masuk visual effects ya pengennya kerjanya kayak di Disney, kayak di Pixar, kayak ya sejenisnya DreamWorks, soalnya dulu kan taunya itu ya, nonton filmnya. Nah, end up-nya nemu sesuatu yang beda gitu. Kayak di Blur itu totally different style, totally different artwork gitu. Tapi ternyata aku lebih enjoy kerjaan-kerjaan yang seperti itu gitu waktu itu. Jadi ya berusaha aja dulu, nanti jalannya kemana kita ikutin aja gitu. Iya, menikmati proses sih ya. Iya. Karena kalau nggak menikmati proses, tidak beradaptasi dengan situasi, yang ada pasti frustasi dan nggak jadilah Kevin seperti sekarang gitu. Oh Kevin, satu lagi nih. Kan biasanya nih suka ada perbedaan begitu, walaupun Kevin misalnya sekolahnya udah di luar, kerjanya di luar, tapi kan tetap aja orang melihat nih Kevin nih dari Indonesia, dari yang sering dianggap negara berkembang, nggak berkembang seperti itu ya. Tapi di situasi kerja ada perbedaan-perbedaan nggak sih, perlakuan yang berbeda dari teman-teman kerja atau? Enggak sih, enggak. Yang penting ya pokoknya kerjanya bagus, fun, diajak komunikasi oke. Udah, mereka sih nggak ada perbedaan kayak gitu ya. Let's say iya tuh, mereka take it as profesional aja, kayak ya kita udah profesional, kita udah kerja ya pokoknya udah nggak ada ya lebih ke arah kalau kerjaan lu bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak gitu, tapi enggak bawa yang lain-lain ya. Iya. Berarti untuk bisa jadi seperti Kevin yang bukan cukup sih, sangat percaya diri untuk berkompetisi dimanapun, karena memang dasarnya tadi udah kuat ya, karena udah membekali diri dengan ilmu pengetahuan, dengan attitude dan segala macam, dan nggak baperan gitu. Jadi masuk kemana aja langsung diterima, kan begitu kan intinya. Iya, simplifiednya begitu. Tapi sampai sekarang aku jujur percaya diri juga. Kalau intinya membekali diri cukup untuk bersaing lah. Tapi kalau ntar ketemu orang pasti ada aja yang lebih jago, tuh pasti ada lah. Cuma ya membekali diri cukup untuk bersaing dengan yang lain. Jadi aku tahu, ini aku cerita dikit ya, jujur. Aku tuh bukan orang yang berbakat di visual effects. Aku tuh backgroundnya nggak ada bakat seni lah. Nah, cuma waktu itu menurut aku ya, ini ada rata-rata nih, ada median kan. Ya pokoknya
harus lebih tinggi dari rata-rata supaya dapat kerja. Dulu waktu itu sesimpel itu pikirannya. Pokoknya ya udahlah rata-rata lebih dikit lah. Soalnya kalau rata-rata kan susah nih kompetisinya ya, at least rata-rata lebih dikit. Nah ntar kalau udah kerja itu rata-rata lebih dikit, wah banyak banget yang jauh di atasnya lagi. Cuma mulainya dari situ, mulainya dari lihat seperti itu. Iya, ya itu tadi karena ada keyakinan. Jadi ketika ketemu orang yang lebih jago, bukannya minder, tapi masuk untuk mencoba belajar bersama gitu kan. Kalau kita nggak siap, mending lebih jago, mending pulang gitu. Iya, itu benar, Iya nggak minder. Baper tuh juga tadi baper sebenarnya nggak dipakai cuma buat kenalan doang ya. Bapernya tuh juga dipakai buat kita nih kerja di dunia seni nih ya. Kalau dikritik bisa habis-habisan kalau dikritik gitu. Kayak maksudnya kayak mesti ganti ini, ganti itu, revisi bisa puluhan kali, bahkan ada beberapa yang mungkin ratusan kali untuk revisi kerjaan gitu. Nah, kalau dibawa hati, wah, berat. Ntar mesti belajar kalau dikritik, oh ya udah address aja, maksudnya ya kerjain aja. Toh kritiknya juga jauh lebih untuk kerjaannya jadi lebih bagus gitu kan. Jadi ya udah kerjain aja gitu. Iya. Itu sih bener banget, Vin. Aku juga ngalamin kadang-kadang kita rasanya udah kerja udah keras banget, udah berusaha membuat sesuatu, tetapi misalnya kliennya atau apa itu menganggap tuh masih kurang aja gitu kan ya. Nggak boleh marah karena at the end emang jadi tahu, oh iya coba aja dulu mereka nggak sekeras itu, mungkin kita nggak sepintar seperti sekarang begitu. Cuman pada saat di revisi bolak-balik, diomelin, dikritik, diapain, emang kesel banget kan ya, kita udah tidur kurang, makan cukup, makan tidak tahu tidur yang suka kurang gitu. Tapi emang lihat hasilnya, lihat proses. Nah, Kevin, banyak banget sih yang menginspirasi dari Kevin, walaupun ilmunya sih menurut aku yang dibagikan simple-simple aja yang memang hari-hari kita lakukan gitu ya, Vin. Nggak muluk-muluk juga sih dari tadi yang aku denger. Iya, membekali diri, melamar kerja yang ngelamar aja, ditolak cari lagi, ditolak lagi cari lagi, lama-lama kan orang kesian ya, Vin, dikasih. Ya lumayan. Iya, gitu. Jadi memang kalau mau melihat seseorang, mau berkaca pada seseorang, jangan lihat yang saat ini hebatnya seperti apa, tapi semuanya juga tetap melewati sebuah proses seperti itu ya, Vin ya. Aduh Kevin, ini kayaknya ngomong 2 hari juga nggak kelar-kelar kita karena banyak yang mau digali, banyak yang bisa kita dapat dari Kevin. Kayak apa perjuangannya, kayak apa membentuk karakternya sampai jadi seperti sekarang begitu. Itu kan bukan hadiah ya, Vin. Tiba-tiba kamu jadi orang yang kerja keras, tiba-tiba kamu jadi orang yang nggak baperan, itu kan bukan hadiah, itu kan diciptakan, bener nggak? Bisa diciptakan kan karakter-karakter seperti itu, diciptakan. Iya. Gitu. Mesti nemu motivasi yang bikin kepepet lah. Kalau aku dulu kepepetnya, aduh, udah sekolah mal-mal di luar, pulang Indonesia, malu nih gue. Nah itu dia. Itu motivasi, itu faktor kepepet beneran. Jadi kayak ya udah 70 company gue applyin lah satu-satu lah. Untuk syukur-syukur dapat, nggak dapat pun yang penting gagalnya udah usaha lah. Iya, mau pulang ceritain kegagalannya juga masih enak ya, kita masih bisa cerita. Aku udah ngirim ke 70 company, mencari 70 company ada di jam itu. Daripada ya udah pulang aja. Gitu. Tetap. Sekarang sih jadi fun ya ceritanya. Iya. Sekarang sih jadi fun. Waktu itu sih, iya lumayan nih rambut mulai putih ya. Makanya ketika kita menikmati proses itu, yang pahit-pahit di zaman dulu pun ketika diceritakan saat ini jadi manis, bener nggak sih? Iya, lumayan. Iya, makanya jangan berhenti. Oke, Kevin, terima kasih. Semoga yang dengerin kita sepanjang tadi ini bisa mendapatkan sesuatu yang pasti sih simple aja, bekalin diri sebanyak-banyaknya, kemudian jangan baperan, mau dalam proses di awal ataupun setelah memasuki dunia kerja, pokoknya harus legowo gitu ya. Tapi semua proses adaptasilah dengan situasi gitu. Siap.
Oke, mudah-mudahan semakin banyak Kevin baru yang menyusul kesuksesannya di Indonesia. Amin, amin, amin. Di Indonesia juga, di luar negeri juga. Kalau soal tempat kan sebetulnya bukan tempatnya yang membuat kita berkualitas, bener nggak, Vin? Tapi kitanya memanfaatkan tempat itu yang bikin itu yang akan bikin kita lebih berkualitas. Oke, Kevin, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di cara yang lain. Tanya-tanya random. Makasih.